Shalom, Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya di siang hari ini ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di balik segala sesuatu yang telah terjadi yang boleh kita alami, kita sungguh bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Dan sama-sama di siang hari ini kita mau membawa hati kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat segala sesuatunya yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari setiap kita yang beribadah pada siang hari ini, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, sungguh kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka di siang hari ini kami mau bersyukur kembali ya Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka di siang hari ini kami mau serahkan pengharapan kami, doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apapun keadaan kami di siang hari ini, Tuhan yang sanggup memberikan yaitu kekuatan mujizat bagi setiap kami, dan Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan pujian kami, selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih. Berkati Tuhan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, hikmat, marifat, urapan, kuasa, kemuliaan Tuhan. Melalui pelayanan gembala sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tuhan senantiasa sayangi gerejamu Tuhan, gereja Tiberias Indonesia, jemaat Tiberias, setiap kami yang melayani Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Biar segala hormat, pujian dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap kami. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita kasih tepuk tangan pujian bagi Tuhan sama-sama. Saat
menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari musik menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari. Ku angkat hatiku, kami angkat hati kami Tuhan. Ku
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa, dan nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan, dan kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati yang percaya. Sama-sama Tiberias katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu saudara. Berikan salam, kasih senyum yang terbaik sambil katakan Tuhan Yesus pasti memberkati hidupmu. Haleluya. Kita bersorak-sorai mari Jemaat Tiberias, siang hari bagi Tuhan. Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terpujilah Tuhan kita, amin. Allah yang bersatukan kita siang hari ini. Mari yang percaya sama-sama. Ku tak pandang
firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semuanya semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi Tuhan. Katakan sama-sama, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang kiri kananmu saudara. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Bersukalah, haleluya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang dipermuliakan oleh Tuhan Yesus. Dia bersama, karena Allah kami baik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, amin. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami yang datang di tempat ini Tuhan, Engkau berikan sukacita yang baru. Yang mengasihi Tuhan beri tepuk tangan bagi Dia Sang Raja, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Boleh angkat tangan yang percaya, yang punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Beri tepuk tangan serak-serai bagi Dia. Terus menyembah, terus percaya, sebab Tuhan layak kita sembah sampai kapanpun. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara untuk boleh bertepuk tangan, memuji Tuhan di tempat ini. Katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Umat Tuhan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Mari dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah sama-sama. Kasih Allah
kesudahan selalu baru setiap hari. Kembali katakan dari awal, semati beres, katakan sama-sama. Kasih Allah setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, kami bersorak-sorai, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Yang mau terus bernyanyi buat Tuhan, saya undang, angkat tangan, angkat suaramu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Lambaikan tanganmu saudara, come on. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh, Sang Rajaku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai aku memuji semua karena kebaikan Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Hidupku selamanya bagi Tuhan yang sanggup mengalahkan maut. Yesus namanya yang percaya. Beri tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik dan Dia pasti akan memberkati kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita boleh sama-sama mengucap syukur. Di tempat ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih dahulu siang hari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Juga mengucap syukur berarti kita percaya dengan iman bahwa sesulit apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan. Ada kekuatan dan kuasa dalam ucapan syukur. Salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur atau hati yang selalu bersyukur. Latihlah dan belajarlah bersyukur. Di balik ucapan syukur ada berkat. Atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Kuasa dan mujizat bisa terjadi ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan ada kesulitan atau masalah
untuk mengubah dan membentuk kita, untuk menaikkan iman kita, rohani kita, untuk memurnikan iman kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, anugerah Tuhan tetap kepada kita. Dalam semua keadaan apapun yang kita terima atau terjadi pada diri kita, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan Yesus selamanya. Puji Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, pada siang hari ini sebelum kita dengar firman, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap jemaat Tuhan. Di siang hari ini itu suara gembala buat setiap kita dengan judul untuk minggu ini saudara, yaitu bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang pertama, yaitu kita harus yakinkan dan periksa apa yang kita kejar sekarang ini apakah sudah dalam kehendak dan kebenarannya. Sesuai dalam Yohanes 6 ayat 27, bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita makanan dari sorga, yaitu roti yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Segala sesuatu yang dari dunia seperti roti atau makanan akan mengalami kerusakan. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari sorga. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber bagi kita dan tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, dan juga di dalam Yohanes 6 ayat 35, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pusat dan sumber kehidupan kita itu hanya pada Tuhan Yesus saja. Ketika kita hidup dan bekerja di luar dari keselamatan Tuhan, maka kita sedang menjalani hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, belajar untuk tidak lagi terikat cinta dengan dunia dan keinginan dosa. Juga kita memiliki karakter Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, jika kita mencari Yesus hanya untuk memuaskan hasrat duniawi, maka kelaparan dan kehausan akan terus melanda hidup kita. Padahal dahaga hidup hanya terpuaskan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Sang Roti hidup yang menempatkannya sebagai pusat hidup kita. Yang keempat, kita abdikan diri kita kepada kerajaan Tuhan Yesus dengan tanpa batas, dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yaitu membawa orang lain bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga menjadikannya sebagai jalan dan tujuan hidup satu-satunya. Sebagai anak Tuhan, kita mengemban tugas menyelesaikan tugas Bapa di bumi ini. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada siang hari ini. Kita akan terima yaitu firman Tuhan yang sungguh akan memberkati kita. Sama-sama kita yang mengasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus,
Kami percaya Tuhan, kalau hari lepas hari Tuhan boleh izinkan terjadi, itu karena Engkau yang mengasihi, Engkau yang menuntun, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati, Engkau yang menopang kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Minggu yang kedua di bulan yang baru ini Tuhan, kami boleh datang kembali dalam ibadah yang kudus di Gereja-Mu Tiberias Indonesia. Kami telah berikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, nyanyian kami untuk segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ini waktunya kami untuk boleh duduk diam, menyerahkan hati kami Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan didik setiap kami. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami, yaitu Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang kami sembah. Biarlah semua kehidupan kami makin hari makin melekat, makin hari makin melihat, makin hari makin merasakan dan juga mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kehidupan kami percaya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan, Firman-Mu ada kuasa, dan di tempat ini kami dikuatkan kembali. Kami percaya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita buka hati sama-sama buat Tuhan Yesus. Dia hadir, Dia memberkati setiap kita sudah. Buka hatimu, kita sembah Dia sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ini hati setiap kami Tuhan. Kami katakan dengan sungguh, Engkaulah, Kaulah Tuhanku, Engkau Raja bagi kami Tuhan, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tiberias kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Buka hatimu kepada Tuhan, sembahlah, percayalah, Dia Allah yang sungguh memberkati kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita sambut firman-Mu sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, oh Tuhan. Yesus ku sembah. Buka hatimu, mari Tiberias katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Kami puji memuliakan Tuhan kami. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bersama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang kudus di tempat ini. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan melawat, memulihkan hidup kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau begitu peduli atas kami Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit di tempat ini pasti Tuhan tolong dan sembuhkan. Yang lemah kekuatan baru mengalir dalam nama Yesus. Bahkan segala bentuk ingkatan, intervensi kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kehidupan kami dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. We love you Jesus. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. People will come and go. Only Jesus come and stay. Hanya Tuhan yang datang dan tinggal dalam kehidupan kami. Oleh sebabnya, itu menjadi alasan untuk kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan, siang hari ini mari semua bersama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih mantap lagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Gak terasa Bapak Ibu udah bulan 3 2025. Jadi benar orang bilang kalau waktu itu cepat berlalu, memang cepat berlalu saudara. Karena waktu begitu cepat, pastikan setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Amin. Pastikan setiap hari Bapak Ibu dan saya semakin melekat sama Tuhan. Kalau waktu cepat artinya kedatangan Tuhan pun gak lama lagi saudaraku. Haleluya. Sama-sama kita buka Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 22. Haleluya. Sudah dapat? Yuk. Karena ayatnya pendek-pendek kita baca bersamaan ya. 2:1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus Bapak Ibu. Bersama-sama, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ini berbicara tentang nasihat untuk kita yang ada di akhir zaman. Katakan akhir zaman. Kapan akhir zaman? Nih sekarang ini. Akhir zaman artinya adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Menjemput gerejanya. Siapa gerejanya sekali lagi? Bapak Ibu dan saya. Jadi nanti Yesus akan datang di awan-awan, yang dia lakukan adalah menjemput mempelai-mempelainya yang kudus. Wah, ini luar biasa. Saya terus terang sudah tidak sabar menantikan masa-masa itu. Karena itu pasti akan menjadi perjumpaan yang begitu indah. Kita bisa bayangkan ya kalau ada acara wedding ceremony saudaraku, ketika mempelai wanitanya datang ya kan, dan kemudian mempelai laki-lakinya menantikan. Wah, kita saja yang datang bahkan sudah menikah melihat itu pasti terharu, benar gak? Tuhan katakan pernikahan kita itu gambaran pernikahan kita nanti di surga bersama Yesus. Katakan amin. Dia mempelai laki-laki, kita gerejanya mempelai wanita. Perjumpaan yang kudus.
luar biasa. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saya, ketika Yesus datang nanti terangkat ke surga, Tuhan sudah memberikan rambu-rambu atau Tuhan sudah memberikan peraturan apa saja yang harus kita lakukan. Kita lihat pada ayat yang ke-16, Tuhan katakan demikian, bersukacitalah apa senang? Ini dia. Ada nggak yang datang kemari dalam keadaan gundah gulana? Ada yang datang nggak sukacita? That's okay, kita manusia, benar nggak? Tapi Tuhan minta Bapak, Ibu, dan saya bersukacitalah apa senantiasa loh. Artinya mau dalam keadaan baik tidak baik, apapun keadaanmu, tetap bersukacita. Buat kita manusia ya gampang lah ketika kita dapat jackpot, dapat proyek besar, benar gak? Dapat promosi, dapat pasangan hidup yang sesuai dengan yang kita mau. Dapat apa yang kita mau. Yang kita dambakan sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun akhirnya tercapai saudaraku. It's easy, mudah untuk kita bersukacita. Tapi Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Hanya 2 kata, tapi dalam luar biasa. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu sedang goncang saat ini? Bapak Ibu sedang mengalami hal yang tidak enak. Mengalami tekanan yang luar biasa. Responnya satu, bersukacita. Katakan bersukacita. Apa artinya bersukacita di dalam pergumulan? Artinya kita percaya Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Itu yang Tuhan sedang latih dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Gitu. Coba lihat. Ketika Bapak, Ibu dalam masalah, siapa orang yang pertama kau jumpai? Di situ menentukan iman kita. Kalau engkau dalam goncangan tiba-tiba yang kau jumpai adalah orang yang kau pikir bisa tolong engkau. Nah, bisa ketahuan. Tapi kalau Bapak, Ibu dalam masalah dan kemudian kau masuk kamar, kunci kamar dan berlutut sujud di hadapan Tuhan, saya percaya artinya Yesus menjadi jangkar kehidupan kita. Yesus pengharapan kita. Amin. Gitu. Mungkin hari ini ada kabar baik yang tidak Bapak, Ibu suka untuk dengar. Dan kau dengar sebelum tadi ke gereja beribadah. Tapi apa yang kau lakukan? I don't care. Sudah komitmen hari ini mau beribadah. Aku mau berjumpa dengan Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa. Masalahku terlalu kecil bagi Tuhan. Mungkin ketika ibadah, kerang-kering handphonemu, orang sedang mau memberikan informasi. Keadaan masalahmu, keadaan orang yang kau kasih semakin tidak baik. Tapi saya mau katakan di tempat ini, kita sedang mendengar Allah yang dahsyat sedang menyampaikan firman-Nya yang kudus. Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Tengok kiri kanan, katakan bersukacita yuk, senantiasa yuk. Haleluya. Haleluya. Paling dikit 5 orang ayo. Kalau nggak sampai 5 orang saya catat, saya suruh maju nyanyi lagu rohani saudaraku. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, tetapi inti khotbah saya itu tadi baru pendahuluan khotbah ya. Isi khotbah saya masih 2 jam lagi. Inti khotbah saya adalah di ayat 17. Ayat 17 baca yang keras sama-sama. 2, 1. Ulang. 2, 1. Lebih keras. 2, 1. Kenapa harus diulang-ulang? Supaya nancep saudaraku. Benar gak? Kayak paku dipukul sekali. Nancep gak? Nancep tapi masih bisa dicabut. 2 kali dipukul nancep gak? Nancep tapi masih bisa ditarik, digoyang-goyang. Sekali lagi makin dalam saudaraku. Supaya masuk. Jadi inti khotbah kita siang hari ini, Tuhan mau kita tetap berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pray without ceasing. Artinya berdoa tidak jemu-jemunya. Berdoa senantiasa. Coba Bapak Ibu renungkan. Doa ini adalah akses yang Tuhan berikan untuk orang percaya. Katakan orang percaya. Supaya dapat terhubung dengan surga. Ini hotline-nya Tuhan. Kalau hotline pengaduan ke kantor manapun, kadang bisa signalnya sibuk, benar nggak? Kalau ada orang lagi telepon, Bapak Ibu bisa telepon? No. Tapi signal kerajaan surga ini selalu available, tersedia buat kita. Hotline kerajaan surga tersedia melalui prayer, melalui doa.
Dan doa ini Tuhan katakan sama seperti bersuka cita. Dikatakan senantiasa, artinya all the time, kapanpun, dalam keadaan naik turun, dalam keadaan tenang, bahkan dalam keadaan goncangan. Tuhan katakan bersuka cita. Berdoa pun Tuhan katakan tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris lebih detail, Tuhan katakan apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya ada kalanya doa itu rasanya menjemukan. Tapi banyak orang Kristen tidak menggunakan fasilitas ini. Karena merasa doaku kayaknya saya ngomong seperti bicara dengan tembok ya. Atau ada yang bilang saya sudah berdoa sekian lama tapi nggak ada perubahan. Kita manusia terbiasa bicara dengan lawan bicara yang kelihatan. Benar nggak? Bicara dengan teman kerja, dengan bos, dengan bawahan. Dengan seperti saya ini bicara dengan Bapak Ibu terlihat. Gitu. Saya bisa lihat respon Bapak Ibu. Ada yang ngangguk-ngangguk. Ada yang terima, ada yang diem, iya kan? Ada yang apa lagi? Aspemo. Tuhan paling mengerti lah. Di rumah aku sudah 1 minggu tidak bisa tidur. Tapi di gereja saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya tenang dan bisa tidur. Puji Tuhan. Kadang gereja menjadi tempat kita untuk diberkati, tapi kadang ada cobaan loh saudaraku. Apalagi kursinya nyaman, AC-nya dingin, bener gak? Hati-hati, di tempat ini kita harus menang, bilang amin. Haleluya. Jadi saudaraku, tetaplah berdoa. Sama bersuka cita itu harus senantiasa, setiap saat. Maka berdoa pun ini artinya setiap saat. Jangan hanya ketika keadaan ini enak Bapak Ibu baru connect sama Tuhan. No, Tuhan katakan berdoalah senantiasa. Di dalam doa ini nanti Bapak Ibu akan dituntun Tuhan untuk bisa melihat betapa besar dan ajaibnya Tuhan kita. Ada seorang anak kecil pernah bertanya begini sama bapaknya, Pak, Tuhan itu sebesar apa? Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau anak kita di rumah, anak kecil tanya, Pak, Tuhan itu sebesar apa? Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab gak? Halo? Bisa jawab gak? Ini pertanyaan yang kayaknya susah-susah gampang untuk dijawab. Benar gak saudara? Sebesar apa ya? Oh gini, Bapak ini Tuhan kasih hikmat begini. Ketika ada pesawat di atas langit, Tuhan, bapaknya bilang begini sama anaknya, anakku lihat di atas ada pesawat. Pesawatnya besar atau kecil? Kecil Pak, tinggi sekali dia terbang. Kecil dia bilang, hampir gak kelihatan. Tapi suatu saat bapaknya ini mengajak anaknya ke airport dan di ruang tunggu, Bapak Ibu tahu ya, di ruang tunggu kita bisa lihat moncongnya itu pesawat. Bahkan bodi pesawat, dia tarik anaknya. Nah lihat tuh, itu pesawat. Sekarang gimana? Pesawat itu besar gak? Wih, ternyata pesawat itu besar ya Pak. Kalau di langit kayaknya kecil banget. Tapi ternyata kalau dia lagi mendarat begini, besar banget Pak. Apa artinya? Artinya, besar kecilnya Tuhan dalam kehidupan kita tergantung seberapa jauh dekat kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu intim dekat dengan Tuhan, yang kita lihat mau tengok kiri ke kanan, depan belakang atas bawah, yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Yang kita lihat adalah kuasa dan kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Tapi coba kalau engkau jauh dari Tuhan Bapak Ibu, engkau akan lihat Tuhan begitu kecil, masalah kita yang besar. Sehingga begitu melihat ke sini, kita rasa takut, melihat ke sini bimbang, melihat ke sini tawar hati, melihat ke sini gentar hati kita. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Jadi mulai hari ini pastikan, katakan pastikan, kita dekat dengan Tuhan. Jadi mengapa Tuhan mau Bapak Ibu selalu berdoa setiap saat, setiap waktu? Karena di dalam doa ada mengandung janji. Janjinya apa? Maka Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti anak kecil yang dekat dengan pesawat. Dia akan mengagumi pesawat itu, berkata, wow keren banget ya Pak. Dari ekor, dari sayap, dari moncong roda, semua dia terkagum-kagum. Sama kalau Bapak Ibu dekat dengan Allah Sang Pencipta Yesus Kristus yang mati bagimu dan bagiku, saya percaya kemuliaan Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum. Tepuk tangan dulu dong yang kagum buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dahsyat Allah kita saudara. Makanya jangan kaget, ada suami istri sama-sama di rumah, sama-sama satu atap, tapi yang satu intim sekali dengan Tuhan, yang satu ragu banget tentang kuasa Tuhan. Apabila ada datang masalah dalam keluarga mereka, suaminya bisa ketar-ketir, ketakutan, gak bisa tidur, stres, marah-marah, istrinya tenang bisa memuji Tuhan. Why?
Suami istri satu rumah, ternyata tergantung kedekatan masing-masing. Saya mau katakan, ke surga nggak bisa nebeng. Nggak ada yang bilang amin, saudara. Saya ulang ya, ke surga nggak bisa nebeng. Mama kan pendoa, mama doain papa ya, supaya nanti kita ke surga bareng-bareng. Tuhan bilang enak di elu. Nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Ke surga tuh urusan masing-masing kita dengan Tuhan. Amin. Jadi artinya hidup ini harus serius. Itulah sebabnya ayat ini berlaku bukan hanya untuk para kaum wanita, buat ibu-ibu. No, tetaplah berdoa ini untuk setiap anak Tuhan, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Kita perlu hadirat Tuhan senantiasa, saudaraku. Jadi mengapa Bapak Ibu harus berdoa? Ada alasannya. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 18. Alasan mengapa kita harus berdoa. Lukas 18 ayat 1. Ini panjang 1-8, tapi ayat pertama saja kita baca. Lukas 18 ayat yang pertama. Puji Tuhan, sudah terbuka. Yuk baca yang keras Bapak Ibu ya. 2, 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Dengan ini dia. Jadi Tuhan memberikan satu pelajaran kepada para murid bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan merasa ini jadi beban. Usahakan Bapak Ibu berdoa sampai rasa ada ketagihan dengan Tuhan. Artinya tanpa berdoa tuh hari itu kosong. Hari itu nampaknya gak bermakna. Bahkan engkau punya prinsip gak berani keluar kamar tanpa berdoa. Ini keren. Bahkan ada satu pendeta, dia bilang begini, saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke lantai sebelum saya berdoa dan baca firman. Wih keren loh. Dia puluhan tahun punya prinsip itu. Tidak akan injak lantai kamarnya sebelum berdoa dan baca firman. Karena dia tahu setiap langkah itu Tuhan yang atur. Katakan amin saudaraku. Jadi siang hari ini saya rindu Bapak Ibu untuk kita mengenal satu hal yang sudah umum bagi orang Kristen. Tapi ini sebenarnya dahsyat luar biasa apabila kita mengetahui rahasia di balik doa. Banyak orang menganggap doa biasa. No, nggak bisa. Doa itu satu fasilitas. Kalau Bapak Ibu dikasih satu nomor hotline, you can call him anytime. Bapak Ibu bisa telepon orang nomor 1 di Indonesia. Kira-kira bangga nggak? Bapak Ibu mau telepon jam 3 subuh, jam 12 malam, jam 12 siang dia selalu angkat. Bangga nggak saudaraku? Bangga. Ini yang punya nomor hotline. Ada Yesus Kristus yang punya kerajaan surga. You can call him anytime. Kapanpun Bapak Ibu mau telepon. Dalam keadaan up, down, dalam keadaan sukacita. Bahkan dalam keadaan kau terdalam dalam masalah. Bapak Ibu telepon, dia pasti angkat teleponmu saudaraku. Karena dia Bapa yang baik. Jadi kita akan terlatih ada masalah gak cari orang. Siapa yang bisa tolong saya ya? Aduh saya dalam masalah berat nih. Aduh siapa yang bisa saya hubungi ya? Pernah gak Bapak Ibu engkau dalam masalah, engkau menganggap orang ini bisa nolong, begitu engkau telepon, boro-boro ngangkat, WA aja dia gak terge. Halo, pernah gak yang jujur? Yang pernah bilang amin dulu? Pernah ya? Saya percaya Tuhan ngomong juga sama dia. Jangan angkat teleponnya. Jangan balas WA-nya. Aku lagi latih dia untuk mengandalkan aku. Kau diam, jangan balas. Betul. Ada loh Bapak Ibu, orang yang telepon saya hampir tiap hari, WA setiap hari. Bukannya saya nggak ladeni, saya sudah doa tengking dia berapa kali, mengalami kelepasan berapa kali. Tapi datang terus setan nyerang dia. Ya, datang terus setan menghantui dia. Sampai Tuhan bilang apa? Jangan angkat telepon dia. Bukan saya nggak mau, Tuhan bilang jangan. Kenapa Tuhan? Karena dia buka celah terus. Maunya didoain. Ini sama seperti orang kecil, anak kecil maunya disuapin terus. Padahal kita diberi kuasa untuk menengking setan. Katakan amin. Kuasa menengking setan itu bukan hanya untuk orang yang melayani, bukan hanya untuk hamba Tuhan, untuk setiap orang percaya. Makanya hampir di setiap khotbah saya bicara tentang kuasa ini. Ada orang bilang, apa itu tengkang-tengking? Tengkang-tengking. Emang iya. Saya diajar Tuhan, 90% orang sakit itu karena setan. 90% pernikahan hancur itu karena setan. 90% orang bangkrut itu karena setan.
90% orang anak muda kalah karena narkoba, karena pergaulan seks bebas. Itu karena roh jahat. Lah kalau udah tahu roh jahat di mana-mana, berusaha menyerang kehidupan anak Tuhan. Kenapa kita nggak gunakan otoritas kuasa yang Tuhan berikan dalam kita? Karena setan kalau nggak diperintahkan pergi, dia nggak akan pergi. Karena Tuhan yang katakan apa? Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah si iblis, ia akan lari daripadamu. Lawan itu dengan cara apa? Tengking dia. Lawan saudaraku, gunakan otoritas itu. Jadi doa dengan tidak putus-putusnya ini Bapak Ibu, ternyata ini akan menguatkan iman kita. Kalau Bapak Ibu terus datang sama Tuhan, sama seperti dalam kisah perumpamaan ini digambarkan ada seorang ibu yang biasa-biasa datang kepada hakim yang jahat untuk kasusnya dibela. Tapi hakim ini lama-lama gak kuat. Dia bilang bukan karena aku takut sama Tuhan, tapi karena aku sebel diganggu terus sama ibu ini. Akhirnya kasusnya diselesaikan, diberikan kemenangan. Itu datang kepada hakim yang jahat. Akhirnya hakim yang jahat bela perempuan ini. Katakan amin. Yang kita jumpai adalah hakim yang baik luar biasa. Hakim yang mengasihimu dan mengasihiku. Jadi kalau kita datang kepada Yesus siang dan malam, saya percaya Bapa yang baik akan menolong kita anytime, saudaraku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Karena itu dia katakan apa? Datang dengan tidak jemu-jemunya melalui doa. Doamu belum dijawab, that's okay, datang. Bukan supaya doamu dijawab Tuhan pada waktu kita, tapi kita datang karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi doa yang tak putus-putus ya akan menguatkan iman kita. Iman Bapak Ibu akan semakin mantap luar biasa. Ketika Bapak Ibu berdoa di rumahmu akan penuh kemuliaan, saudara. Saya bersyukur Tuhan percayakan saya banyak melayani jemaat, saudaraku. Apalagi akhir-akhir ini. Datang ke rumah sakit, mendoakan rumah mereka, mendoakan kantor mereka. Bapak Ibu pasti percaya enggak? Tidak sedikit tempat yang kami datang doakan itu penuh dengan kuasa kegelapan. Nah, khotbahnya begini lagi, benar nggak? Kadang saya mau ubah khotbah saya, tapi Tuhan bawa ke sini lagi, saudara. Benar, betul. Sampai saya heran, ya udahlah, saya taat saja sama perintah Tuhan. Karena ini real, ini kenyataan, saudaraku. Ini kenyataan. Pertanyaannya, kok bisa ada roh jahat di kantor mereka, ada roh jahat di rumah mereka? Berapa banyak rumah saya datang, saya aja gak nyaman di rumah itu. Saya masuk ke rumah itu rasa gak enak. Sampai saya bertanya, Bu, Pak, keadaan begini udah berapa lama? Udah bertahun-tahun, Pak. Saya dalam hati saya, betah amat. Apa yang terjadi? Di rumah panas terus, Pak. Bertengkar terus suami istri. Anak sama orang tua gak akur. Kami sakitnya bergantian. Usaha bangkrut terus, Pak. Gak ada yang berhasil. Itu berkat dapat berkat seperti ditiup. Tiba-tiba datang laporan mertua sakit. Dapat berkat tiba-tiba anak rumah sakit. Dapat berkat tiba-tiba ada masalah kiri kanan. Jadi berkat habis gitu aja. Ternyata Tuhan ajar saya begini. Kenapa banyak anak Tuhan di luar, di sini gak ada, saya percaya. Bilang amin dong. Di luar banyak orang Kristen ya. Itu rumahnya, keluarganya, pernikahannya, kesehatannya diserang roh jahat. Kenapa? Ternyata ada portal atau pintu kerajaan maut yang terbuka dan terhubung ke rumah mereka. Ini Tuhan ajarkan saya begitu sampai saya terbelalak. Ada atau begini? Ada. Jadi selidiki. Kalau di rumahmu ada banyak kejadian yang gak enak, rasanya gak nyaman, rasanya terintimidasi, banyak penampakan, banyak gangguan. Itu pasti ada portal kerajaan kegelapan. Di dalam portal ini seperti ada tunnel, seperti ada jalan di mana roh jahat bisa masuk, bisa menyerang. Terus nah bagaimana supaya di rumah kita ada damai sejahtera, nyaman, tenang? Gak ada yang lain. Tutup portal itu. Melalui apa? Melalui pertobatan. Jadi begitu Bapak Ibu ambil keputusan bertobat, maka portal itu akan tertutup rapat oleh kuasa darah Yesus. Dan akan terbuka pintu baru, yaitu pintu kerajaan sorga. Sehingga terhubung sorga dengan hidupmu. Jadi apa yang ada di sorga akan mengalir dalam rumah tanggamu. Apa yang ada di sorga mengalir dalam
anak-anak kita. Apa yang ada di surga mengalir di tubuhmu sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Coba selidiki hidup kita. Saat ini di rumah kita, di rumah tangga kita, portal apa yang terbuka? Portal kerajaan kegelapan atau kerajaan surga? Apa yang sedang terjadi? Apakah berkat-berkat mengalir melimpah dalam kehidupan kita? Atau saat ini serangan-serangan kuasa kegelapan yang terus silih berganti datang, membuat engkau merasa, aduh gak berdaya Tuhan. Ini diserang, ini masalah. Saya mau katakan, jangan diam. Banyak orang Kristen sudah dalam fase seperti itu. Tidak ambil langkah iman, cuek. Kalau engkau biarkan, setan semakin merajalela, saudaraku. Jadi mulai hari ini tutup segala celah. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Pastikan hidup kita berkenan. Nanti ketika Bapak Ibu bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, kita akan semakin peka sama Tuhan. Betul. Nah yang kedua saudaraku. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita buka yuk sama-sama. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Yang keras ya. 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terus. Nah doa yang tak putus-putusnya ini akan membuka pintu kesempatan. Tuhan yang berkata Bapak Ibu, minta maka akan diberikan. Cari maka kita akan mendapat. Terakhir apa? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu-pintu kesempatan akan Tuhan bukakan. Dan pintu-pintu kesempatan itu akan hadir terbuka hanya ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan melalui doa-doa yang konsisten. Amin. Melalui jam-jam doa yang terus, tidak putus, tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu Bapa yang baik. Di dalam ketaatan kita kepada perintahnya untuk berdoa. Kenapa? Di dalam doa itu ada berkat yang besar. Tuhan mau engkau menerimanya. Dan seringkali berkatnya itu dibuka satu-satu saudaraku. Satu-satu. Semakin setia dibuka. Setia lagi dibuka lagi. Setia lagi. Sampai engkau merasa wow. Tuhanku baik banget ya. Sampai nanti Bapak Ibu akan masuk di dalam programnya Tuhan. Berdoa itu bukan paksaan. Engkau berdoa karena memang kau rindu sama Tuhan. Pernah yang waktu pacaran LDR? Ada? Pura-pura semua nih kayaknya. Ada nggak yang dulu sebelum menikah tapi pacaran tapi LDR? Ada nggak? Nggak ada, serius nggak ada. Ya udahlah pendeta aja yang kesaksiannya. Saya sempat menikmati hubungan LDR, jarak jauh, jauh banget malah. Bayangkan, saya pulang kerja jam 11 malam, sampai ke rumah itu hanya 15 menit karena jaraknya dekat. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi kurang itu teleponan. Dan jam 6 pagi sudah harus di tempat kerja. Jadi gak ada yang namanya modem saudaraku. Gak ada. Itu kuat aja lu. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan seperti itu. Badan saya gak sakit, saya gak lemah. Ya kan? Pulang kerja 11 malam udah siap-siap tuh. Sampai nanti udah panas di sini pindah ke sini. Panas di sini pindah di sini. Benar gak? Ya kan, pasti ada yang ngerasain gitu ya kan. Tapi gak bosan-bosannya. Nah Tuhan mau kita begitu seperti kepada dia. Katakan amin. Tuhan mau kita benar-benar hatinya jatuh cinta sama Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan bukan karena terpaksa. Anak muda, perhatikan. Yang masih muda ya, yang single, yang udah punya pasangan, jangan dengar khotbah ini dulu. Yang single nih, kalau pacarmu menelpon kau aja udah malas, pikir-pikir 2 kali. Betul, kalau nelfon aja, ngomong aja udah males. Ada lagi gak yang mau diomongin? Ya ampun, masih pacaran levelnya udah begitu. Ada lagi gak yang dia ngomongin? Kalau enggak udah tutup aja nih. Widih, ngeri kali. Gimana kalau di pernikahan ini? Gitu. Kalau lagi pendekatan, lagi pacaran yang gak ada bahan, bener gak? Kancing peniti aja bisa di 2 jam lo diobrolin. Gara-gara kancing peniti. Bisa 2 jam. Karena apa? Kita cinta sama pasangan kita. Begitu juga sama Tuhan. Bilang amin dulu dong. Keren ya Tuhan kita ya.
Saya terus terang kalau khotbah berusaha menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Supaya apa? Semuanya ngerti. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Karena dulu saya juga diajarin Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Gitu. Tuhan gak mau saya pakai logika saya. Logika saya sering menjadi penghalang saya untuk ngerti Tuhan. Betul. Saya orangnya kuat logika. Kalau nggak masuk pikiran saya, jangan coba-coba bujuk saya untuk melakukan itu. Dulu. Makanya Tuhan izinkan saya sakit. Ya, saya pernah bangkrut, habis main saham. Sempat belagu jadi anak muda. Punya uang banyak. Main saham, tiba-tiba, besok, Nangis lu Bapak Ibu. Nangis lu. Habis, nol. Tadinya bangga merasa punya uang banyak. Gaji besar. Tuhan bilang, it's nothing. Kalau engkau gak punya aku, semua itu gak ada artinya. Katakan amin saudara. Itu. Jadi yang logikanya kuat mulai hari ini yuk, tunduk sama Tuhan. Kalau logika kita terus kita pegang, kita lama-lama nanduk sama Tuhan. Bukan tunduk, nanduk saudaraku. Tanpa kita sadari kita sedang dalam posisi melawan Tuhan. Merasa lebih pintar, lebih pandai dari Tuhan. Jadi orang yang berdoa senantiasa, orang ini sadar dia punya kerendahan hati. Tanpa Tuhan dia gak bisa apa-apa. Tapi kalau orang gak pernah berdoa, maaf ya, dia pasti sombong rohani. Dia percaya tanpa Tuhan dia bisa. Makanya dia gak pernah berdoa. Jadi kalau orang Kristen, dia tahu dia butuh Tuhan, dia akan berdoa setiap saat. Saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta dari India. Diurapi Tuhan luar biasa loh. Orang sakit dia tinggal tunjuk, sembuh, sembuh loh Bapak Ibu. Betul, orang lumpuh dia tunjuk, berjalan, jalan. Orang kagum sama urapan Tuhan di dalam dia. Karena saya tahu dalam pelayanan Tuhan ngajar begini. Urapan itu tidak pernah diberikan Tuhan secara istilahnya Tuhan tahu orang ini belum siap, gak mungkin diurapi saudara. Katakan amin. Urapan itu sesuatu yang sangat berharga. Tuhan lihat dulu Bapak Ibu bisa dipercaya tidak untuk pegang urapan itu. Kalau nanti urapan ini kau pakai untuk memuliakan dirimu sendiri, Tuhan gak akan kasih. Kalau engkau akan pakai urapan itu untuk mencari kepentingan sendiri, Tuhan gak akan kasih. Hamba Tuhan ini sangat rendah hati. Suatu saat ada yang bertanya, Pak Pendeta, Pastor, please tell me. Tolong kasih tahu. Mengapa Pastor diurapi luar biasa? Rahasia jam doanya bagaimana? Dia bilang gini, saya nggak punya jam doa-doa tertentu. Ada orang yang bangun jam 3 subuh berdoa. Itu bagus, Tuhan Yesus pun melakukan itu, katakan amin. Ada orang yang disiplin bangun jam 5 subuh. Ada yang disiplin setelah antar anak sekolah, dia pulang ke rumah baca firman dan kemudian menyembah Tuhan. Nggak masalah. Ada orang yang di kantor baru dia menyembah Tuhan. Nggak masalah. Ada orang yang setelah pulang kantor menyembah Tuhan. Nggak masalah. Tapi kalau dia bilang, kalau saya tidak punya jam doa tertentu, saya dengan Tuhan, dia bilang 24 jam saya connect dengan Tuhan. Keren. Jadi selama 24 jam dia mau lagi di mobil, lagi makan, dia lagi mempersiapkan khotbah, bahkan saat dia sedang berkhotbah, rohnya connect sama Tuhan. Rohnya berbicara sama Tuhan. Dia lagi jogging, dia ngomong sama Tuhan. Dia bicara, dia ngobrol sama Tuhan. Itu dia bilang. Makanya dia kenal siapa Tuhan. Makanya dia tidak takut melihat ada orang katanya lumpuh, kanker, jantung bocor, ginjal rusak. Dia tidak takut. Karena apa? Bukan dia yang menyembuhkan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah sanggup menyembuhkan mereka semua. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Sehingga dia dengan tenang berkata, sembuh. In the name of Jesus. Sembuh, sembuh. Kenapa? Dia tahu yang menyembuhkan itu bukan manusia. Bukan dia. Tapi Allah Yesus yang dia sembah itu. Kalau Bapak Ibu punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita akan percaya, aku pasti diberkati. Kok pede banget? Yes, Tuhanku dahsyat. Kok pede banget? Ya, tadi pagi gua baru ngobrol sama dia. Bahkan sekarang Tuhan lagi ngomong sama saya. Katakan amin saudara. Indah ya, punya hubungan intim sama Tuhan. Itu dia, bisa terjadi melalui doa saudaraku. Aduh, waktu ini udah habis ya. Puji Tuhan. Gak apa-apa, ntar kita lanjut lagi ya. Jadi kita baru dua poin saudaraku. Kita mengucap syukur di tempat ini. Percayalah, doa ini adalah sesuatu senjata yang luar biasa. Jadi kalau orang Kristen yang rendah hati, dia tahu dia butuh Tuhan,
Dia akan gunakan fasilitas ini. Datang terus kepada Tuhan melalui doa. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, Bapak Ibu jawab sendiri artinya saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita bukan siapa-siapa dibandingkan dunia ini. Dunia ini terlalu kejam kalau engkau sendirian. Tapi kalau Yesus beserta kita, Tuhan katakan apa? Bapak, Ibu, dan saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami sungguh diberkati. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias di tempat ini, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita, sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Mari panggil namanya Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Bagi kami Kemarin saya mendoakan salah satu jemaat di ruang ICU di salah satu rumah sakit di Bekasi, saudaraku. Tempat tidur penuh. Dan semua yang saya lihat koma. Saya masuk ruangan itu, saya rasakan kuasa kegelapan. Berat sekali di situ. Saya selalu teringat perkataan almarhum Bapak Gembala Sidang, Bapak Pariaji selalu mengatakan, ruang ICU tempat setan. Kenapa setan di situ? Setan nunggu. Mana orang yang bisa dia cabut. Karena itu kita mengucap syukur di dalam doa perjamuan kudus Bapak Pariaji diajarkan Tuhan, kita tolak terkapar di ruang ICU. Katakan amin. Nangis saya di dalam hati. Rasanya pengen doain satu-satu. Cuman apa daya. Tidak semua percaya Yesus. Dari semua yang di situ yang buka hati, keluarganya, anaknya, untuk saya doakan hanya satu orang. Tapi saya menangisi jiwa-jiwa itu. Sampai saya bilang, Tuhan tolong. Karena orang kalau lagi koma nih, badan gak bisa bergerak pakai ventilator, saudaraku. Itu rohnya bisa lihat setan atau malaikat yang mau datang jemput dia. Dan dia gak bisa ngapa-ngapain, mau tolak panggil nama Yesus pun udah gak bisa. Udah koma. Jadi itu sangat-sangat paling mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan, berdoalah senantiasa. Katakan amin. Berdoa, bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena doa ini salah satu pelindung supaya kita gak jatuh dalam dosa. Jangan sampai orang dalam kenikmatan dosa tiba-tiba koma Tuhan bikin. Itu ngeri loh. Itu ngeri, saudaraku. Pastikan, saudaraku, engkau dan aku sehat sempurna, amin. Tidak terkapar di ruang ICU. Bapak Ibu dan saya umur panjang diproteksi Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, imani Tuhan sembuhkan kita hari ini. Kita punya Bapak yang baik. Saya ingat malam Natal saya khotbah di sini. Ada ibu-ibu bilang, Pak, saya autoimun. Autoimun itu yang gak detik ini gak ada obat ya. Secara medis gak ada. Bahkan ada benjolan di leher. Itu malam Natal. Kita doa buat benjolannya. Besoknya Natalnya dia datang teriak, Pak, benjolannya udah sembuh. Bahkan minggu lalu dia datang, dia bilang, Pak, saya yang sembuh kemarin. Autoimunnya udah sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sakit autoimun yang gak ada obatnya secara medis disembuhkan Tuhan. Yang sakit apapun sembuh di tempat ini, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus. Jangan takut, saudaraku.
Andalkan Tuhan. Angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantung sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakitmu. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Yang perlu pekerjaan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal pekerjaanku, usaha, karir, bisnis diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, mari kembali menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya.
Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak-Mu yang kudus, Tuhan, yang telah mengajarkan kami bahwa minyak urapan memiliki kuasa untuk memuliakan Allah dan manusia. Dengan minyak ini kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, sembuh, sehat, diberkati, tidak dikalahkan setan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita satu dalam doa. Tundukkan kepala kita. Borabaya sikirabaya rabaya rabaya. Sikirabaya. Jesus. Jesus, haleluya. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh, dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sungguh kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami mau tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan kami, kalau ada karakter kami yang ternyata melukai hati Tuhan, kami bertobat. Kami mau tinggalkan semua. Dalam nama Yesus. Sukurabaya sikirabaya. Borabaya sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Kurabaya rabaya 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 rabaya. Kami mau kudus, kami mau berkenan, kami mau menyenangkan Tuhan. Karena pada akhirnya hanya Tuhan satu-satunya yang kami miliki. Kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang selalu berdiri di dalam jam-jam doa kami. Kami menang atas kedagingan kami. Doa menjadi budaya dalam kehidupan kami orang percaya. Di tempat ini kami menjadi orang yang selalu datang kepada Tuhan dalam jam-jam doa kami. Segala setan, roh jahat yang berusaha menyerang kami untuk tidak berdoa, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun tipu daya setan, roh jahat tidak berkuasa di tempat ini. Tarik kami ke hadirat-Mu. Tarik kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan Tuhan tarik kita, saudaraku. Kalau Tuhan tidak tarik, dunia akan tarik kita masuk dalam rencana yang jahat. Korabaya sikirabaya rabaya rabaya. Dalam nama Yesus, berikan hati yang taat, berikan hati yang setia. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias semakin diberkati Tuhan. Berkati setiap mimbar, pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu.
Berkati pelayanan Ibu Gembala sidang kami, berikan kesehatan, kekuatan, bersama anak cucu aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan berikan umur yang panjang. Pakai terus Tuhan untuk membawa gereja Tiberias semakin besar dan luar biasa. Kalau kami akan pulang, kami percaya kami aman bersama Tuhan. Tolak roh celaka, tolak maut, tolak kuasa-kuasa kegelapan. Kami ditibakan Tuhan dalam berkat-berkat-Mu yang melimpah. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, generasi minyak anggur, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu saudara, berjalan Tuhan. Shalom Tiberias.